11.20-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus, ketika Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelaskan. Ya udah pasti lah. Udah pasti. Kita kan ada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya gitu. kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Iya. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Tuh, terus tuh kan kemarin emang di Denny itu udah terakhir. Ya. Kenapa Agus bilang sama Mbak Nopi itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur nama yayasan ya silahkan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan udah Betul. perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini. Ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya, Mas Agus Susadi, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhad Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhad Abbas. Jangan jadi alasan, ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Nopi di media virtual, ya. Saya dengan keluarga Agus menekankan, mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Nopi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock, ya. Kata Nopi, baik teh, ya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Bisa bodong juga begitu. Hah? Bodong. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakai narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Ada lagi yang lain selain ini, saudaraku? Oke. Bang, kalau memang Ini sebentar, saya lanjutkan ya. Oh, ya. Makasih. Besoknya lagi. Assalamualaikum, Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini gak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos. Dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang nggak ngerti apa-apa, mungkin laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinos ya, Mbak ya, saya bikin laporan ya. Kalau nggak akan main-main, kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh, nggak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain, karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat hidayah, kok sekarang bawa Dinsos. Ini saya tadi telepon sama kepala dinas sosial Tangerang Selatan ya, mengenai kisruh kemarin. Jangan bawa Dinsos di sini. Yayasan itu di bawah izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan semua kementerian agama, dunia sosial itu ada kepanjangan untuk yayasan. Tapi jangan menekan orang dengan sesuatu hal yang ini. Yang kami patut duga dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya.
Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. 105 hampir 150 juta saya. Setengah mati kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. Erdelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, nggak usah lah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu datang kepada kami, yuk mediasi Pak John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti Erdelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ya, saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke. Dan Dinsos Bang, jika memang benar yayasan Novi ini bodong begitu Bang, artinya pengumpulan dana donasi kemarin tidak berizin. Nah, jika tidak berizin, ini akan berpotensi dana yang terkumpul disita sama Kemensos. Gimana Bang? Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Nopi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana dia memakai rekening orang lain, ya. SRH ini menghubungi kami, "Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya." Dan karyawan-karyawan relawannya Nopi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Nopi. Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu tuh Bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah, Oke. ya. Jadi untuk menghindari Audit. disita Kemensos pakai rekening. Patut diduga. Oke. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah, ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Nopi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Ya, Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Mas Agus yang sedang sakit hati? Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Ya. Baik Bang, terkait ini Bang, dana sebesar 95.800.000 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah, ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta Bang, dan sisanya dipakai kemana-mana gitu. Tanggapan Abang seperti apa? Memang benar seperti itu kah ada penyelewengan? Benar atau tidaknya itu behind 100%, Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya akan mengganti. Betul nggak, Wak? Iya. Udah ada jaminannya kok yang mau membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Nopi ya? 98, belum? Belum tahu kalau masalah itu. Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatunan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya. Dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4, anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu? Sehingga uang itu wajar. Kalau uang nggak ada setengahnya, baru kalian cari Mas Agus nih penjahatnya. Kan yang dikembalikan juga jelas.
Ya, 14 sekian, 14 diganti dengan selisih berapa puluh juta. Hitungkan, kalau mau diganti kita ganti, nggak ada urusan. Sebentar Pak, kalau yang Tokopedia Agus nggak pernah belanja di Tokopedia. Iya, itu maksud saya analogikanya. Iya. Seandainya Mas Agus, aduh saya pingin lotek, saya pingin nasi padang, saya pingin belanja apa namanya pamper, kapas, Iya. mau di Tokopedia kayak mau di grosiran, kan urusan Mas Agus. Apa urusannya kalian? Tiga pendapat hukum profesor sudah mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Dan itu yang akan kita permasalahkan hukumnya. Hak hukum apa yayasan bisa mengambil hak secara sepihak? Harusnya ada berita acara dong. Libatkan orang-orang di sini. Kan ada hakim mediator, bila perlu pakai mediator yang bersertifikat dan sebagainya. Baik, Itulah Bang. teman-teman. Novi berdalih jika pengalihan dana kembali ke dia agar penggunaan dana tersebut lebih tepat sasaran untuk Mas Agus berobat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanggapan abang seperti apa? Memang Bisa nggak Anda menjamin? Patut diduga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Hukum itu tidak bang, nggak seperti abang bertanya tadi. Oh katanya, sepertinya, mudah-mudahan, merenang jika nama. Itu hukum itu tidak seperti itu bang. Ya, kan netizen sekarang berasumsi bahwa oh ya, saya percaya deh sama Mbak Novi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Novi, meskipun Mbak Novi punya itikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu bang, ya, tidak harus mengambil gitu kan? Dia audit aja kan gitu. Mas Agus nurut nggak waktu uang masih di Mas Agus, saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain, kan bisa menurut kan? Karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Manopi, ya. Awal juga baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu nggak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekkan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu.